Perpindahan kalor di sekitar kita. Kelas 5, tema 6, subtema 2. Perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu perpindahan kalor secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan panas. Tak berapa lama timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu cukup panas. Siti memasukkan bumbu dan aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruangan dapur. Sedap. Ketika kamu memasak sayuran, panas api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Lila, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konveksi? Apa itu? Yang ku tahu hanya perpindahan panas saja. Jika begitu, ayo kita bertanya pada Bu Ira. Perpindahan panas adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Sedangkan perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Aku jadi mengerti sekarang apa itu perpindahan kalor secara konveksi. Menurutmu contoh lain dari perpindahan konveksi apa, Lila? Apa ya? Aha, aku tahu. Terjadinya angin darat dan angin laut, Tina. Benar kan? Benar sekali, Lila. Kamu hebat. Tahukah, Lila, di daerah kita banyak sekali pantai loh. Salah satunya Pantai Jatimalang. Pantainya sangat indah sekali. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mensyukurinya dan wajib menjaga keindahannya. Wah, benar sekali, Tina. Jangan sampai pantai kita ini terkotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kan sayang sekali. Selain perpindahan panas secara konveksi, ada pula perpindahan panas secara konduksi dan radiasi loh, Lila. Benarkah? Bisakah kau jelaskan padaku apa itu konduksi dan radiasi? Baiklah. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Sedangkan perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan medium. Bisakah kau sebutkan contoh dari perpindahan panas secara konduksi dan radiasi itu? Dari penjelasanmu, aku masih bingung. Baiklah, aku akan memberikan contoh tentang perpindahan panas secara konduksi dan radiasi agar kau lebih paham.
Contoh perpindahan panas secara konduksi antara lain saat kita membuat teh dan memegang ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas. Lama-kelamaan, ujung sendok tersebut akan terasa panas. Itu salah satu contoh dari perpindahan panas secara konduksi. Ya, aku mengerti sekarang. Sama halnya pada saat Siti menggoreng lanting atau makanan khas Purworejo, jika spatula diletakkan di atas wajan yang panas, maka ujungnya pun akan panas pula kan? Walaupun tidak secara langsung bersentuhan dengan api kompor. Benar sekali Lila, kamu sangat kritis dan kreatif dalam berpikir. Aku sangat senang berteman denganmu. Aku juga senang berteman denganmu. Aku tahu. Sekarang contoh radiasi apa? Aku sampai lupa menyebutkan contoh radiasi. Menurutmu apa contoh dari radiasi? Menurutku, contoh radiasi adalah ketika Pak Petani menjemur padi di halaman rumahnya sehingga padi menjadi kering karena adanya radiasi gelombang inframerah. Ya, benar sekali yang kau sebutkan itu sangat benar. Contoh lain dari radiasi adalah ketika ibu nelayan di dekat pantai menjemur ikan yang sudah dilumuri dengan garam untuk dijadikan ikan asin. Sekarang kamu paham kan perbedaan dari konveksi, konduksi, dan radiasi itu? Ya Tina, aku paham sekarang. Terima kasih ya, kamu sudah banyak membantuku. Sudah seharusnya aku lakukan itu Lila, karena sebagai sesama manusia kita harus saling membantu dan bergotong royong jika ada teman yang kesusahan ataupun membutuhkan penjelasan kita. Agar lebih memahami materi perpindahan kalor ini, ayo kita berlatih mengerjakan soal-soalnya Lila. Ayo. Kerjakan soal di bawah ini pada buku catatan kalian. Jawablah dengan teliti. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan konveksi? Soal 2, berikanlah contoh dari perpindahan panas secara konveksi minimal 2. Soal 3, Pak Tani menjemur padi di bawah terik matahari, termasuk peristiwa perpindahan panas secara. Soal 4, apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara konduksi? Soal 5, Ani menggoreng pisang. Saat spatulanya menempel pada wajan, ujungnya menjadi panas. Hal ini termasuk perpindahan panas secara. Soal 6, sebutkan contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi, minimal 2. Soal 7, apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Soal 8, ceritakan dengan bahasamu sendiri apa pengertian dari perpindahan panas.